فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masuk ke muka surat 168. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha, di antara hikmah peristiwa perang Uhud itu, annahu idzan tahanahum bil ghalabati wal kasrati wal hazimah, apabila Allah mencabar mereka dengan kekalahan, dengan kepatahan, hampir samalah ya, kalah. Kasarahum artinya mengalahkan mereka, wal hazimah ini juga sama, yaitu kekalahan. Zallu wan kasaru wa khada'u, mereka pun menjadi terhina dan mereka menjadi terpatahkan, jadi patah hati, dan mereka menjadi tunduk, tahu bahwasanya mereka tak punya kekuatan apa-apa. Kita sudah berusaha, tahu-tahu kita kalah, maka kita jadi sadar diri, tidak sombong dan seterusnya. Baik, fastaujabu minhul izza wan nasr, maka disebabkan dengan itu, dengan apa? Setelah mereka kemudian jadi tunduk pada Allah dan merasa hina dan seterusnya, hal ini justru mendatangkan kemuliaan dan pertolongan. Semakin rendah hati maka akan semakin ditolong dan semakin mulia. Fa inna khul'atan nasr innama takunu ma'a wilayati dzulli wal inkisar. Khul'ah ini adalah pakaian atau jubah kebesaran, istilahnya khul'ah. Pakaian kemenangan itu hanyalah berlaku apabila disertai wilayatul dzul, kekuasaan. Wilayah artinya dominasi, kekuasaan dari kehinaan dan patah hati, yaitu kalau seseorang jiwanya telah didominasi oleh, yaitu merasa rendah dan merasa patah hati, lalu dia mohon pertolongan pada Allah, maka dengan itulah datangnya pertolongan. Kalau dia merasa hebat sendiri, Allah tak mau menolong, akhirnya dia akan kalah. Qala ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah, dan demi kebesaran Allah, sungguh Allah telah menolong kalian di peristiwa perang Badar, padahal kalian waktu itu masih hina, masih rendah, masih kecil, masih diremehkan orang. Wa qala, Allah berfirman, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, dan Allah juga telah menolong kalian pada waktu perang Hunain, tatkala banyaknya jumlah kalian membuat kalian merasa kagum. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak berfaedah terhadap kalian sedikit pun. Ya, ini dua ayat yang saling berkebalikan. Tatkala mereka itu sedikit dan merasa hina dan merasa tak mampu apa-apa, lalu bertawakal pada Allah, Allah menolong mereka. Pada waktu perang Hunain yang keadaannya terbalik, muslimin jumlahnya berapa? 14.000, sementara musuh hanya 4.000. Lalu muncul pemikiran yang kurang baik dari orang-orang yang baru masuk Islam. Ternyata jumlah yang sebanyak itu tidak bermanfaat sedikit pun. Ternyata pasukan yang dihadapi adalah para pemanah yang hebat. Akhirnya jumlah sebanyak itu semuanya bukan semuanya, banyak sekali yang lari, tak mampu menghadapi serangan panah itu. Baik. Fahuwa subhanahu idza arada ayyu'izza abdah, maka Allah yang maha suci apabila dia ingin memuliakan hambanya, wa yajburah, dan menopangnya, wa yansurah, dan menolongnya, kasarahu awalan, pertama kali Allah akan mematahkan dia agar tidak tersisa kesombongan dan kepongahan, kekaguman pada diri sendiri dan seterusnya. Wa yakunu jabruhu lahu wa nasruhu ala miqdari dzullihi wa inkisarih, dan jadilah penopangan dari Allah untuknya dan pertolongan Allah untuknya itu sesuai dengan kadar kehinaan dia dan patah hatinya dia.
Makanya Rasulullah SAW di malam perang Badar itu, yang lain disuruh tidur, Rasulullah sendiri semalam suntuk betul-betul mohon kepada Allah, tahu bahwasanya kita tak akan mampu menghadapi musuh itu, tapi hanya Allah lah yang mampu menolong. Betul-betul menundukkan diri, minta sampai tanpa sadar selendangnya itu jatuh dan seterusnya. Wa minha, di antara hikmah perang Uhud juga, annahu subhanahu hayya ali ibadihil mu'minin manazila fi dari karamatih, bahwasanya Allah yang Maha Suci telah mempersiapkan untuk para hambanya yang mukminin posisi-posisi di negeri kemuliaannya, lam yablugha a'maluhum, yang mana amalan mereka tidak mampu mencapai itu, tapi dicapai dengan musibah. Ada yang luka-luka sehingga derajatnya naik, ada yang bahkan mati terbunuh, derajat syuhada tinggi sekali, semata-mata dengan amalan sehari-hari tak cukup. Walam yakunu balighiha illa bil bala'i wal mihnah, mereka tidak mencapai kemuliaan, posisi yang tinggi di negeri kemuliaan tadi kecuali dengan ujian dan cabaran, sebagaimana dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, inna rajula la yakunu lahu indallahi manzilah lam yablugha bi amalih falam yazalillahu yabtalihi hatta yuballighahu iyyaha. Sesungguhnya ada seseorang yang Allah telah dia itu memiliki suatu posisi di surga di sisi Allah, tetapi dia tidak mampu mencapainya dengan amalannya, maka terus-menerus Allah mencabar dia sehingga Allah menyampaikan dia ke posisi itu. Amalan kita tak seberapa, kita terlalu lemah, tapi Allah membantu dengan berbagai ujian yang dihadapi. Kama wafaqahum lil a'mali sholihah, sebagaimana Allah memberikan mereka taufik untuk mengerjakan amal soleh, allati hiya min jumlati asbabi wusulihim ilaiha, yang mana amal soleh itu termasuk bagian dari kumpulan dari sebab-sebab sampainya mereka ke derajat tersebut. Tentunya memang wajib memperbanyak amalan, walikullin darajatum mimma amilu, setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Jadi usaha ada, sebagaimana para sahabat usaha dengan dengan berusaha jihad dan seterusnya. Wa minha, di antara hikmah perang Uhud juga, annan nufusa taktasibu minal afiyati daimati wan nasr wal ghina. Annan nufusa taktasibu, bahwasanya jiwa-jiwa itu akan mendapatkan dari afiah, kesehatan dan penjagaan yang terus-menerus, yaitu kalau dia terus-menerus selalu sehat dan selalu terpelihara dan senantiasa menang dan senantiasa mendapatkan kekayaan, jiwa akan mengalami tughyanan, akan jadi melampaui batas. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, manusia itu betul-betul akan melampaui batas tatkala dia merasa dirinya itu tak perlu Allah, selalu menang, selalu hebat, selalu ini itu. Nah, dia akan jadi sombong. Namanya jiwa memerintahkan pada yang buruk-buruk memang. Warukunan ilal ajilah, dan akhirnya dia akan bersandar kepada kesenangan yang disegerakan, tidak lihat kepada Allah tapi melihat kepada fasiliti yang dia miliki di dunia, merasa ini semua cukup dan melindungi saya. Tahu-tahu tidak seperti itu keadaannya. Wa dzalika maradun ya'uquha an jiddiha fi sayriha ilallahi wa daril akhirah, dan itu adalah penyakit yang akan merintangi dia dari kesungguhan dia di dalam berjalan menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Karena bersandar pada kendaraan yang dia miliki di dalam perjalanannya itu, bukan bersandar pada Allah, merasa yakin ini kendaraan saya hebat, saya naik Ferrari pasti sampai ke KL, tahu-tahu di jalan banyak masalah dan seterusnya. Maka tawakalnya kepada Allah, bukan kepada kendaraan. Fa idza arada biha rabbuha wa malikuha wa rahimuha karamatah, kemudian apabila pemilik dari jiwa itu, yaitu Allah Ta'ala, Rabbnya yang menciptakannya, yang memilikinya dan yang menyayanginya, menginginkan kemuliaan orang itu, qayyadalaha minal ibtila'i wal imtihan,
Allah akan memberikan, menyiapkan untuknya ujian dan cabaran ma yakunu dawa'an lidzalikal maradil aid, sebagai obat yang akan menjadi obat terhadap penyakit yang merintangi dia tadi itu, alisairil hasisi ilaih, dari perjalanan yang cepat menuju kepada dia. Baik, dengan apa? Dikurangi ininya, dikurangi itunya, akhirnya malah jadi rajin belajar, rajin ibadah, dan seterusnya. Ya, kita kalau duitnya bertumpuk-tumpuk, mungkin malah jiwa kita pening. Kita akan, oh saya nak jalan-jalan ke sana, oh saya nak beli rumah, oh saya nak beli bag, saya nak beli apa mungkin gelang sampai 10 cm atau apa. Tapi biasanya kalau sedang tak ada duit, tak ada kerjaan apa-apa, oh saya baca Quran lah, saya baca buku lah, saya sholat duha lah, dah lama saya tak sholat duha. Akhirnya terpikir untuk yang baik-baik. Bimanzilati mana tadi? Ewa. Fayakunu dzalikal bala'u wal mihnatu bimanzilati tabib. Jadilah ujian dan cabaran tadi bagaikan dokter. Yastil alilad dawa, yang memberikan minum berupa obat pada orang yang sakit. Tapi obatnya apa? Al-karih. Memang obat itu pahit, kita tak suka. Mana ada obat yang sedap-sedap, itu namanya bukan obat. Seperti kata orang-orang tua, dan itu kata-kata yang betul. Rata-rata obat itu pahit. Laicikan bukan obat. Ya mungkin obat dahaga aja ya. Wa yaqta'u minhul uruqal mu'limah, dan memotong dari orang yang sakit tadi urat-urat yang menyakitkan. Ada pembuluh darah yang menyakitkan, terpaksa di apa itu mungkin dihijamah, dikeluarkan darah-darah kotor itu. Memang menyakitkan, disayat-sayat, tapi ini demi kesehatan yang lebih baik lagi, agar badan jadi ringan, agar tangan tak lumpuh. Perlu darah kotor itu, darah yang membeku itu dibuang dan seterusnya. Memang prosesnya menyakitkan, pengobatan seringkali menyakitkan. Bahkan ma'ruf di kalangan para wanita, apa itu istilahnya? Kata mereka beauty is pain. Cantik itu memang menyakitkan. Iya, memang perlu usaha. Ini itu. Yang penting apa? Biar cantik. Memang perlu usaha. Yang lain kemudian memesongkan beauty is pain. Nah, itu suami biasanya. Istri cantik berarti perlu duit banyak saya ini. Keluar duit banyak. Tapi memang segalanya perlu usaha demi kebaikan. Listikhrajil adwa'i min, untuk mengeluarkan, bukan ikhraj tapi istikhraj, berusaha keras. Dokter usaha keras, kadang apa? Pasien pun susah dengar cakap, disuruh tak nak. Ya, dokter memang perlu kerja keras. Pasien juga perlu melawan kemanjaan dirinya sendiri, mengeluarkan penyakit-penyakit dari dirinya. Walau tarakahu laghalabathul adwa, seandainya si dokter membiarkan pasien sesuka hatinya, membiarkan penyakit ada di dalamnya, pastilah penyakit-penyakit itu akan mendominasi dirinya, hatta yakuna fiha halakuh, sehingga akan menjadi binasa dengan sebab itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.